Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu serum di Ordinary, yaitu serum hyaluronic acid-nya. Ini untuk kemasannya langsung aja ya. Dia datang dalam botol kaca. Biasanya kardusnya warnanya putih seperti ini. Di Ordinary sama sih semuanya. Kemasannya sama seperti ini. Cuman paling bedanya di keterangannya aja. Di sini ada keterangannya kan hyaluronic acid 2% plus B5. Untuk pipetnya, dia pipetnya botol kaca ya. Pipetnya itu aku agak kurang suka sih. Kenapa? Karena dia kayak penahannya kayak kurang berfungsi gitu. Jadi dia nggak dipencet pun dia udah netes-netes sendiri. Makanya agak-agak sering tumpah-tumpah biasanya. Kurang oke sih menurutku. Terus untuk teksturnya sendiri, aku kasih lihat teksturnya. Ini ya, dia agak kental. Dia nggak yang gampang mengalir gitu, enggak sih. Jadi harus diratain. Kalau untuk ngeratainnya sih gampang sebenarnya diratainnya, cuman ya, walaupun diratainnya gampang, tapi dia agak butuh waktu buat nyerap, dan menurutku dia nggak nyerap sepenuhnya sih, kayak ada yang sedikit nyisa gitu di permukaan. Makanya kalau untuk layering, aku agak hati-hati, aku agak pilih-pilih, karena menurutku dia nggak bisa sembarangan layering. Kalau layeringnya kurang pas, kadang bisa peeling. Jadinya kalau aku pakai hyaluronic acid ini, biasanya aku nggak terlalu banyak layering. Daripada peeling kan sayang akhirnya. Baunya nggak ada bau spesifik apa-apa sih, aku nggak mencium bau khas, jadi menurutku ini termasuk yang tidak berbau. Terus next ke ingredientsnya. Untuk ingredientsnya aku akan bahas satu persatu, tapi nggak terlalu panjang ya, jadi supaya nggak kepanjangan videonya. Pertama ada aqua, jadi ini water based serum. Kemudian next ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat itu jadi hyaluronic acid. Kalau acid kan asam, kalau sodium itu garam. Jadi hyaluronic acidnya dalam bentuk garam. Dia kenapa dibuat dalam bentuk garam? Karena kalau dalam bentuk garam ini dia mampu masuk ke lapisan kulit lebih dalam lagi, karena partikelnya yang sodium ini lebih kecil. Terus ada pentylen glycol ini sebagai pelarut. Next ada propanediol. Propanediol ini di sini sebagai pelarut juga, dan juga bisa sebagai humectant. Kemudian ada sodium hyaluronat cross polymer. Ini modifikasi dari hyaluronic acid. Jadi dia molekulnya dimodifikasi sehingga dia bisa stay lebih lama di permukaan kulit, sehingga permukaan kulit terasa lebih lembab. Nah ini pikiranku sendiri sih, apa mungkin karena cross polymer ini dia jadi gampang peeling itu tadi, karena stay di permukaan kulit. Aku kurang tahu sih, mungkin kalian yang mungkin kuliah di kimia bisa menjelaskan mungkin apa benar karena sodium hyaluronat cross polymer ini, atau mungkin karena hal lain. Next ada panthenol. Fungsinya sebagai antiinflamasi, dia juga bisa melembabkan. Kemudian ada Anvelsia consina ekstrak, nama lain dari red marine alga atau alga merah. Jadi alga merah ini berfungsi untuk membantu hyaluronic acid supaya masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam. Tadi kan yang cross polymer dia untuk di permukaan, sementara yang ini dengan bantuannya alga merah dia membantu untuk melembabkan ke permukaan kulit yang lebih dalam. Terus next dia ada gliserin. Di sini gliserin sebagai humectant ya. Kemudian ada trisodium etilendiamin disuccinate. Ini fungsinya sebagai semacam menstabilkan formula supaya dia nggak terurai. Jadi semacam pengawet sih. Cuman menjaga kestabilan dari formula itu sendiri. Nama lainnya chelating agent. Chelating agent itu yang mengikat ion-ion itu tadi. Ion itu ion logam biasanya. Salah satu yang menyebabkan skincare itu nggak awet itu kan karena lepasnya ion logam. Nah, chelating agent itu berfungsi mengikat ion logam itu tadi supaya formulasinya tuh nggak rusak. Jadi supaya dia awet. Intinya sih seperti itu. Terus ada citric acid. Citric acid ini AHA, jadi dia fungsinya seperti AHA lainnya ya, bisa eksfoliasi tapi nggak sekuat glycolic acid, dan juga mungkin ada sedikit fungsi brightening-nya biasanya. Terus ada isocet 20, itu emulsifier. Next ada etoxydiglycol, ini sebagai pelarut, bisa juga sebagai humectant atau sebagai perfuming. Terus ada 1,2 hexanediol, ini melembabkan kulit. Kemudian ada phenoxyetanol. Phenoxyetanol ini dia sebagai pengawet. Kemudian ini ada aromanya seperti aroma mawar ya, jadi kadang bisa berfungsi sebagai perfuming juga. Kemudian phenoxyetanol ini bisa menyebabkan alergi atau gatal-gatal bagi kalian yang nggak cocok.
Makanya biasanya konsentrasinya dibatasi maksimal 1%. Next ada caprylyl glycol. Caprylyl glycol ini salah satu derivat dari alkohol, dia fungsinya sebagai humectant. Oke, udah selesai itu tadi ingredientsnya. Selanjutnya klaimnya dari The Ordinary ya, jadi berdasarkan hasil clinical result dari mereka, menurut laporan mereka, serum ini bisa memberikan efek smoothing itu menghaluskan ya, kemudian bisa juga memberikan long term hydration, jadi melembabkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, kemudian memberikan boosting kepada hidrasi kulit setelah pemakaian selama 1 minggu. Biasanya hasilnya terlihat setelah 4 minggu. Selain itu menguatkan skin barrier setelah 4 minggu. Dan kemudian kulit akan nampak lebih supel. Selain itu juga dapat mengurangi tampilan garis-garis halus dan kerutan setelah 4 minggu ya. Itu klaimnya dari mereka. Kalau di aku sendiri, manfaat yang aku rasakan sih nggak sedrastis itu, mungkin karena aku juga nggak pakai selama 4 minggu berturut-turut ya, kan aku kadang nyobain skincare yang lain juga, jadi aku nggak pakai dia yang benar-benar 4 minggu berturut-turut. Jadi ini hasil dari yang aku gunakan saja. Kalau menurutku dia bisa bukan melembabkan ya, tapi lebih ke mengikat kelembapan. Jadi sebelum pakai serum ini biasanya aku pakai essence yang fungsinya memang benar-benar hydrating. Jadi hydrating toner atau hydrating essence dulu, baru pakai hyaluronic acid ini. Karena hyaluronic acid kan fungsinya mengikat kelembapan, mengikat cairan. Jadi harus ada cairannya terlebih dahulu. Biasanya serum hyaluronic acid rata-rata sifatnya seperti itu. Jadi setelah dikasih cairan dulu, dia mengikat cairan, dia menjaga kelembapan. Biasanya seperti itu fungsinya. Nah, kalau langsung dipakai tanpa pakai essence dulu atau hydrating toner dulu sih aku kurang merasakan kelembapannya ya. Jadi menurutku ini hyaluronic acid yang sebelumnya harus digunakan essence dulu atau hydrating toner dulu. Terus kalau manfaat lainnya yang aku rasakan itu kulit terasa lebih pelam, memang betul, dan terasa lebih smooth, lebih halus selain lembab tadi ya. Kemudian kalau untuk garis-garis halus, menyamarkan garis-garis halus, aku sih nggak melihat itu. Kemudian menyamarkan kerutan juga, aku juga nggak melihat efek itu, nggak ada efek drastis itu sih kalau di aku. Terus menurutku juga ini ya dia berfungsi dengan baik sih sebagai serum hyaluronic acid, yaitu mengikat kelembapan ya, menjaga kelembapan lah. Tapi untuk efek anti-aging aku sih kurang merasakan, aku nggak melihat ada efek anti-agingnya. Kalau menurutku kekurangannya dia tadi gampang peeling ya, jadi layeringnya harus hati-hati. Terus selain itu juga dia cuma punya kemampuan melembabkan, padahal kan akhir-akhir ini serum itu kemampuannya macam-macam ya, nggak sekedar melembabkan aja biasanya. Nah, jadi kita punya pilihan untuk memilih serum yang memiliki beberapa manfaat dalam satu serum. Jadi nggak cuma melembabkan, tapi juga mungkin meningkatkan skin barrier, atau juga mencerahkan, atau juga mungkin bisa calming. Biasanya sudah macam-macam sih sekarang. Jadi ini fungsi standar ya, fungsi hyaluronic acid melembabkan, sudah itu aja. Kesimpulannya menurutku serum ini nggak jelek sih, serum ini bagus. Dia sebagai serum hyaluronic acid dia berhasil menjaga kelembapan, dia berhasil melembabkan. Tapi itu tadi, karena sekarang serum udah macam-macam, udah banyak pilihan, kita bisa dapat banyak manfaat dari satu serum. Apa iya kalian masih mau memilih serum hyaluronic acid saja? Kalau aku pribadi sih sebenarnya mungkin kita punya pilihan-pilihan serum lain yang lebih menarik daripada sekedar serum hyaluronic acid. Tapi balik lagi ke kalian sih, ke masing-masing. Mungkin karena aku tipe kulitnya oily ya, jadi aku nggak ngerasa sebutuh itu. Aku nganggap masih bisa lah pakai serum-serum lain yang punya fungsi melembabkan dan fungsi lain, daripada yang fokus ke fungsi melembabkan saja. Kalau untuk kalian yang punya tipe kulit kering, mungkin akan lebih tertarik dengan serum ini. Serum ini nggak jelek kok, dia menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi benar-benar mampu untuk melembabkan. Oke, sekian reviewku kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian mengenai serum The Ordinary Hyaluronic Acid.